Di kampung gua tuh ada mitos makhluk namanya itu Miangga. Miangga itu Miangga bumi. nyangga cu. Atlas capek. Koyo Bekas dulu. koyo. Nah, Miangga itu makhluk yang bawahnya ular, atasnya orang, Cewek. Sampingnya sampingnya sapi. goblok sama. Nah, dia itu berdiam di Kali Serayu, di bawah jembatan. Jadi kalau misalnya ada orang yang misal lagi melintasi jembatan itu jatuhnya gara-gara Miangga. Nah, di kampung gua tuh sering deh ada orang tersesat gara-gara itu. Jadi pernah ada satu momen di mana tetangga gua lagi hujan waktu itu, Lewat kali lewat situ. bantarannya. Oh, lewat bantaran itu. Saat bantarannya dia ngelihat ada kayak ibunya. Dia ikutin tuh. Diikutin. Pas hujan-hujan apalagi deras kan ya, dan bantarannya itu perkebunan, Bu. Ah, ya. Kayak BKT ya. Kalau BKT kan bawah ya. Itu rata. Oh. Jadi benar-benar kayak kebun los aja alas. Nah, ikutin sampai dia nggak sadar kalau dia udah di tengah-tengah Kali Serayu. Di tengah kalinya. Di tengah kalinya. Dia lagi jalan. Holy shit. Dia ngerasanya itu dia masih di hutan-hutannya padahal ternyata dia lagi jalan di kalinya. What? Sampai akhirnya orang-orang ini gua teriakin dan ternyata udah keseret. Menghilang. Nah iya. Tapi orang enggak selamat. Enggak salah. Dan gak ditemuin juga Kata lu. kata orang-orang sono. Bangsat lagi. Dan itu tuh salah satu mitos di kampung gua namanya makhluk halus Miangga. Miangga. Tapi lu bisa Miang search, dong. lu bisa search di Google kalau nggak salah itu deh. Ada kisahnya juga tentang Miangga. Miangga. Kalau di kampung gue, Itu yang apa kali comal ya? kali comal, kali pemali ya, bukan pamali ya. Tapi mungkin pemali pun mungkin katanya dari pamali juga. Dulu itu Pernah ada perawan yang duduk di depan pintu situ ya. Apa Mali? pamali, yang bener pamali juga. Iya. Dan ada orang yang Emang pernah kalau- gunting kuku di situ malam-malam. Terus ada cowok yang nyapunya nggak bersih terus dapat istrinya bewokan. Wah, jadi itu terbentuknya akhirnya gara-gara terlalu banyak hal pamali yang dilakukan, makanya dinamain kali pamali. Bukan Daci, bukan gara-gara itu dong. Ya pokoknya kali itu dulu pernah, ya pokoknya orang-orang bilang kalau di situ tuh di bawah kali pemali itu di jembatannya ada kerajaan jin. Ya, ini beberapa Di bawah orang air. Di bawah jembatannya. Di bawah jembatan. Itu kan juga jembatan cukup lama ya. Kalau nggak salah pas zaman Dendels dibangun juga waktu itu. Oh, dan banyak korban juga jangan-jangan di situ. Cukup banyak. Waktu itu pernah beberapa kali selama beberapa tahun itu makan tumbal gitu. Setahun sekali kayak ada tumbal. Salah satunya almarhum teman gua. Oh, teman lu ada yang kena? Iya, teman gua. Dia satu SMA sama gua, kelas sama gua. Dari Duduk bareng kelas 2 sampai kelas 3 enggak pernah duduk bareng. Gua mungkin enggak perlu menyebut nama ya. Mungkin ini ada yang tahu juga. Jadi setahu gua seminggu sebelum kejadian ini dia itu sering duduk di rel kereta yang nyebrang di situ. Bukan rel kereta yang melewati kali pemali gitu. Dan dia terlihat tidak seperti biasanya. Oh, pikirannya Pikiran kosong, terus banyakan diem, diajak ngobrol juga. Habis di prospek kali itu. Gitu. Anjing, habis di prospek apa? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya pokoknya
beberapa hari sebelumnya, pokoknya pas hari H tuh dia, Hari H-nya. iya pas hari H di kejadian itu dia meninggal itu, dia nggak pulang ke rumah pas maghrib kalau nggak salah, maghrib gitu. Terus nggak lama pas waktu dicari-cari dia ada di rel kereta dan ketabrak. Ya, sebelumnya ada yang sempet kayak ngelihat kalau dia tuh mondar-mandir di jembatan itu, jembatan rel kereta api itu yang melintasi Kali Pemali. Dan beberapa kali juga Kali Pemali sempet mau jatuh korban banyak. Itu ada satu bis dia hampir mau nyusuk masuk ke dalam. Kisahnya cukup unik sih. Jadi si supir ini kayak pengen ke jalan tol tapi dia nggak tahu Kalau lewatnya jalan mana gitu. Sampai akhirnya dia masuk ke kayak udah desa di pinggiran kalinya itu, dan dia nanya ke orang sekitar situ yang bajunya hitam-hitam. Supirnya dia bilang kayak gitu, iya bajunya hitam-hitam tapi kayak orang jadul, hitam-hitam pakai caping, jam mau subuh jam 3 lah. wah anjir pagi banget cuy. Itu jam sekitar jam segitu. Akhirnya dia nanya kan si sopir kan ke orang itu, diarahin lah ke arah mau ke Kali Pemali ini. Dengan bisnya yang agak cukup besar. Itu bis gede gitu. tuh, Gue setahu gue bis gede. Bis akap ya? Kayaknya sih bis akap. Sampai ada yang ngomong sih, sempat pernah ngomong gitu, kok bis akap lewat Bisa desa gitu, kok sampai lewat sini, ada apa nih gitu. Beberapa mungkin mikirnya kayak, oh ini mungkin serombongan mau kemana gitu di charteran. Iya, ada yang berpikiran kayak gitu. Sampai akhirnya ya udah, bis ini si sopir yang ngikutin arahan dari orang yang misterius itu, pakai baju hitam, pakai caping segala macam, jam 3 pagi. Akhirnya dia hampir nyusruk dan nyadarnya itu pas waktu mau si bis ini udah mau turun ke bawah ke kali. Sempet ngerem dia akhirnya. Tapi nggak jadi jatuh. Akhirnya nggak jadi jatuh. Tapi ngomongin soal subuh ya, apa namanya? Gue kan rumah, gue tahu rumah gue sekarang kan. Nah depannya rumah gue kan itu kan ada kayak konveksi gitu. Tadinya dulu waktu gue masih TK, rumah gue tinggal di situ, kontrak di situ. Depannya. Nah ini yang ngalamin ibu bapak gue, lu bisa tanya deh kalau misalnya lagi main ke rumah gue. Jadi ada momen dimana kan kalau dulu tuh kontrakan yang gue tempatin dulu itu 2 petak. Kamar depan, kamar gue depannya itu, justru depannya itu dapur. 2 petak, dua-duanya main petak umpet kan? Enggak dong anjing. Nah itu gue siapa yang jaga? Waduh. Masih lanjutin si anjing. Terus. Nah ada momen waktu itu gue lagi tidur di ruang depan nih sama mak gue berdua doang, bapak gue di kamar. Nah Tuh mama bapak lagi marahan. enggak, lagi gue gitu masih kecil cowok. Nah terus tiba-tiba di jam 10-an ada orang ketawa. Anjir. Seriusan nih gue seriusan. Awalnya yang ketawa cuma satu doang, ketawa satu tarikan nafas lah, hihihi gitu. Anjir. Nah arahnya dari arah dapur gua kan, jadi justru dapur gua di depan karena kan kontrakannya aneh lah menurut gua, beda. Anjir, dapur deket banget Di ruang tamu ya. Dapur. Terus udah masuk ke jam 12 suaranya masih ada dan itu bersaut-sautan jadinya. Gua karena emak gua takut, gue ditinggalin di ruang tengah, sama gue bapak gue tidur di ruang kamar anjing. Karena lo lagi tidur kan? Iya, karena nggak enak bangunnya juga. Terus tuh apa namanya,
saut-sautan. Nah, mereka berhenti ketawa tuh begitu azan subuh teng. Begitu azan subuh kan belakang itu gua ada musola kan. Nah, itu azan langsung berhenti. Nah, 3 hari atau 4 hari kemudian ada tetangga gue yang kesurupan, ketawa-tawa, sama ketawanya kayak gitu juga. Anjing. Dan ternyata setelah ada orang pintar dekat situ, dia ngomong kalau itu setan dari pohon ceri yang tumbuh di kali. Jadi kali belakang rumah gue tuh dulunya ada pohon ceri gede. Tapi di tebang. Akhirnya ditebang, tebang jadinya lebih ini. Kata lu. Kata mak gua. Tapi gue penasaran ya, itu kejadiannya berarti sebelum subuh ya? Kalau yang gua, yang mak gua tadi, ketawa-tawa. Iya, yang tawa-ketawa tadi. Itu dari jam 10-an sampai subuh. Gila, bayangin tuh mental lu. Gua ini sih. Mungkin Sama mereka bapak gua tuh. Mungkin mereka lagi nobar Tawa Sutra. Terus Tawa Sutra jam segitu kan? Iya. Jam-jam malam kan. siapa yang nonton Tawa Sutra di toilet? Pertanyaannya itu. Sedangkan zaman dulu HP masih Motorola tuh yang tebel. Oh itu di depan tuh serem banget ya. Terus Padahal itu padat loh. selain itu, om gua pernah tidur di rumah gua yang itu tuh, yang waktu gua belum pindah itu, yang ketawa-tawa itu. Dia diisengin juga. Jadi dia tidur nih. Terus tiap dia matiin lampu, dia dijedotin. Anjir serem banget. Jadi kan tidur nih, palanya digini tak gitu loh. Dipegang terus diinin ke bantal lah. Dijedotin ke bantalnya. Anjing serem banget, Cok. Dinyalain. Kan om gua udah tidur terus kebangun ya dinyalain. Oh, dia ngeliat gak ada siapa-siapa nih. Dia ngiranya gua. Ternyata gua kan di kamar yang tadi yang bapak gua tuh. Dimatiin lah lagi sama dia. Digituin lagi, dijedotin lagi lebih kenceng. Tak. Sampai dia bangun, dia nyalain lampunya. Terus dia tidur baru. Aman. Serem banget, gila. Itu tuh emang rumah sampai sekarang itu. Setannya tukang konveksi pernah di. Nggak, gua nggak tahu, Nggak ada gua cerita nggak ya? pernah nanya. Coba deh lo nanti tanya. setannya dulu. Harganya berapa ya 1 meter? Nah, lu beli Bahan dong. murah cuy. Kayak setannya dulu pas waktu zaman hidup suka nonton Smackdown ya. Iya, di Brock Lesnar. Waduh. Nah, itu lu bayangin lu tidur tiba-tiba palu di sini jedar. Saya cuma mati lampu. Begituin. Iya. Jadi serem banget, bengkel. Lu bayangin kalau misalkan lu nyalahin terus totalnya lo tidur gitu lagi terus pas lu melek masih ada dia di situ. Serem banget. Tapi itu emang gila sih. Untungnya gue masih kecil jadi nggak terlalu sensitif terhadap. Lu masih segini dulu ya? Wah, itu zigot anjir. Zigot. Cok. Dah, ada enggak nih? Kayaknya sih cukup sih, banyak sih. Kalau mau diceritain mas bisa semalam suntuk. Iya, kalian emang mau ngedengerin kita selama itu? Gua mau tarik pernah apa lagi ngobrolin bikin film horor one shot di belakang ini ya rektorat UNJ ya. Begitu horor tiba-tiba merinding sendiri cabut. Iya, goblok banget. Karena emang hawa gua sama dia ngerasain ada hawa yang gak enak ya. Dan ngerasainnya. Dan itu rektorat dalam ini bener-bener gelap. Iya. Aduh. Sedangkan itu kan kaca lebar ya. Jam berapa? Itu masih jam 9-an lah, jam 9-10-an. Kayak ada yang nggak bawa ajak aku ini dong. Ngobrol dong. Aku jadi pemerannya deh gitu. Ngobrol. Memang UNJ sebenarnya banyak sih. Mungkin next kita bisa ngobrolin mengenai Universitas Negeri Jaya Langkung. Kalau udah rame nanti kita lanjut ke part 2. Oke, mungkin itu aja dari kita. Ya, gue lagi nonton. Mungkin itu aja dari kita, cerita-cerita horor nggak jelas. Dan semoga hari-hari kalian selalu menyeramkan ya di bulan Oktober ini. Di bulan Syoktober ini. Syoktober. Dan jangan lupa sikat gigi, cuci muka, jaga kesehatan. Kalau kamu sakit, siapa yang nyakitin aku?
Uka aku. Kenapa? Kata lu. Maksud. Ya udah sih. Kan. Ya udah kalau tinggal nikah gak usah nangis gitu kali. Anjing.